Ya, nah ini kali ini kolam yang mau saya bikin ini filternya 125%. Jadi kolam sama filter besar filter ini. Nah, loh Pak kok nganggur Pak? Enggak, ada maksudnya. Yang ini nyok, top nyok. Banyak, taunya ya cuman satu. Sorry ya. Nah ini pas kebetulan saya udah mau berangkat. Sebelum saya berangkat sekalian kita update apa yang lagi kita kerjakan sekarang dan saya sedikit sekalian mau sharing lah Norma ya. Jadi mungkin kemarin kan kita sudah tayangin satu video yang kenapa sih ada kolam kedua Blaze Koi yang umurnya udah 8 tahun kok kita hancurin gitu loh. Nah proses ngancurannya seperti apa, ngosonginnya seperti apa, kemudian nanti akan berubah seperti apa, yang pasti seru. Dan memang nanti salah satu kolam ini akan jadi salah satu kolam paling unik di semua fasilitas Blaze. Nah, saya kasih bocoran, biasanya kan kita ini yang pernah buat seperti kolamnya Pak Sindu yang kita hancurin, kolamnya Pak Hoki yang di Puri Anjasmara yang filternya 50/50. Jadi, kolamnya kurang lebih 60 ton, filternya 30 ton, berarti kan 50%. Ya, nah ini kali ini kolam yang mau saya bikin ini, filternya 125%. Jadi kolam sama filter besar filter ini. Nah, loh Pak kok nganggur Pak? Enggak, ada maksudnya. Nah, sebetulnya nanti kalau setelah jadi, saya kepengen edukasi ke teman-teman. Kalau kita itu punya pola atau punya keinginan apa, ya spek kolam ini harus menyesuaikan. Contohnya, Pak, saya tuh suka kasih makan yang banyak, Pak. Saya tuh suka ikan saya bulky-bulky, jumbo-jumbo, bla 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 bla. Ya filter jangan yang nanggung. Gitu loh. Kalau perlu pakai RDF, kalau perlu pakai dripping air, isi media dan lain-lain yang terbaik. Jadi kalau memang mau yang seperti itu, kita harus menyesuaikan spek. Intinya seperti itu. Nah, memang nanti kolam ini bahkan saya setting sehari bisa menampung makan koi sampai 5-7 kilo. Wah. Ya, tapi sebetulnya itu hanya untuk eksperimen ya. Tidak akan saya lakukan secara setiap hari. Cuman maksud saya, inilah kapasitas filter kalau bagus dan isi media bagus, pemipaan bagus, sistem bagus, dan nanti penataan sama estetika finishingnya juga bagus. Ini akan jadi kolam kecil tapi kelebihannya banyak sekali. Maksimal. Ya, nanti desainnya seperti apa, dikasih trademark ya. Kemarin masukan dari Pak Trisno, supaya takutnya nanti karya-karya dari kita mungkin di copy, di aku-aku orang. Saya sebetulnya kalau itu sih nggak terlalu masalah sih Norma. Cuman yang saya takut nanti ada orang yang kena tipu. Akhirnya bikin orang atau DP atau apa, ternyata kok orang itu nggak beres atau apa, padahal memang itu bukan pekerjaan dia gitu. Jadi saya juga pesan ke teman-teman hati-hati ya. Karena kemarin saya menemukan beberapa kolam-kolam kita udah di copy dengan beberapa seller di sosmed, terus di aku mau bikin kolam seperti ini. Ya ini kolam barusan kita bikin, kalau mau bikin bisa hubungin ini, padahal itu bikinan kita, padahal itu karya kita. Tapi intinya hati-hatilah, karena memang sekarang ini di sosmed dan lain-lain itu kita nggak mungkin bisa mengontrol seperti itu. Yuk kita lihat ke depan ya, mumpung saya mau berangkat sekalian. Nah itu adaan. Ini kolam usia 8 tahun Norma, kesini coba. Ini mumpung ngedrillnya berhenti ya. Ini besi 12 mili. 8 tahun yang lalu saya udah pakai spek seperti ini. Dan kalau Norma ingat tahun 2015 atau 16 ada gempa di Jogja yang efeknya sampai ke Semarang. Ini air ini udah kayak laut loh goyangnya. Saya sampai lari keluar sama istri. Udah takut rumah ambruk apa segala macam. Itu berjalan sekian detik, aku balik ke sini tak incengin semua, nggak ada yang retak sama sekali. Rumah saya goyang. Goyang kan waktu itu. Ngeri loh, waktu itu ngeri banget kalau kamu ingat. Saya tuh sampai keliling ke sini ke Blok O atau apa, puji Tuhan karena kita udah pakai spek cor seperti ini, nggak ada retak sama sekali. Dan 8 tahun kamu lihat nih kualitas cor-corannya nih. Aan aja sampai setengah mati ini. Ini kalau nggak pakai alat drill nggak bisa tuntas. Ini untuk yang pingulannya dindingnya memutar ini 15 cm, cornya yang bawahnya 10 cm. Kebayang? Wobble banget, pol. Isinya mantap. Ya, nah ini kita sudah seperti ini dulu teman-teman. Makanya kan saya bilang bahwa kenapa sih spek kita juga konstruksinya beda, karena terus terang ya juga kita secara material dan kekuatan konstruksinya ini untuk long term, untuk jangka panjang. Bahkan kita sudah hitung terjeleknya gempa pun, yang tapi dengan gempa yang amit-amit jangan yang sampai parah-parah banget ya. Ya kalau kita kan kembali lagi itu alam susah juga. Tapi kemarin di Jogja itu cukup gede loh, waktu itu 6 atau berapa skala Richter sampai ke sini nggak ada retaknya sama sekali. Nah, ayo belajar dari kesalahan-kesalahan yang saya buat Norma. Nih,
Nah, Norma kalau lihat, ini letak filter ini sangat-sangat tidak ideal sekali. Bahkan kalau kita bilang kita jadi seperti kayak ada di kuburan ini. Ya kan, kayak ini kuburan, ini batu nisannya gitu kan. Nah, sebetulnya makanya sudah lama sekali saya nggak pernah bikin konsep filter di atas seperti ini. Ini filter gantung namanya, beda sama baki shower ya. Kalau baki shower itu kan yang kebuka, dia turun itu untuk suplai oksigen dan biasanya nanti ada cooling water, cooling tower dan lain segala macam untuk menjaga suhu air. Nah, nanti di sini juga saya akan jelaskan di air ada beberapa spek yang high tech yang saya akan bikin di kolam ini. Yang pertama kesalahan saya itu adalah letak filter ini. Karena dulu pikiran saya supaya kolamnya loss, filternya saya taruh atas biar kolamnya agak lebar. Tapi yang terjadi ikan sering ngumpet di bawah sini sehingga sering nggak bisa kita nikmati gitu kan. Nah, makanya kan saya sering kali bilang bahwa kalau kita membuatkan kolam customer ini segala aspek, segala pertimbangan ini kita pikirkan semua di depan. Ya, nah tuh filternya. Tapi isi medianya sudah bagus, An. Ada biokristal, ada biocube, ada batu apung. Ya, ini batu apung dengan batu gombong beda ya. Kemarin ada yang nanya, beda sekali. Saya nggak usah aneh-aneh lah, batu gombong, batu larva lock lah, apalah. Mending batu apung udah. Kalau memang mau pakai yang itu batu apung. Gitu loh ya, jadi itu sangat beda sekali. Nah, yang kedua, peletakan chamber pompa ini saya juga keliru. Iya, mestinya kan jangan di sini kan, ganggu sekali, jadi maksudnya itu banyak sekali sudut-sudut dead water yang akhirnya ya mau nggak mau kita waktu itu harus dripping air gitu. Padahal ini sebetulnya semi indoor nih, ini ada tutupnya nih, Normal lihat ke atas ya. Jadi sebetulnya untuk di sini tuh dripping nggak terlalu perlu gitu loh. Nah, itu yang kedua, poin yang kedua. Nah, poin ketiga, kelistrikan, penataan pipa-pipa, kabel, selang dan lain-lain ini berantakan semua ala kadarnya ini. Makanya beda sekali dengan kolam-kolam yang sekarang kita bangun, itu kabel-kabel, pipa dan lain-lain nggak kelihatan semua. Kita udah tanam semua di dalam konstruksi gitu kan. Nah, buruknya tuh kalau ada yang bocor bisa nyetrum juga ya? Sebetulnya mungkin itu benar juga, Ma. Tapi kan kita mata tuh ngeliat nggak enak kan. Maksudnya gini loh, udah kolamnya bagus. Saya kadang lihat beberapa kolam-kolam di luar sana ya, kolamnya udah bagus, desainnya udah bagus, tapi pemipaan kelistrikannya berantakan. Nah, kalau kita kan biasanya kalau Norma Aan inget kan kita selalu buat rapi, bahkan satu kelistrikan itu terkumpul di satu panel. Ya, kontrolnya di situ semua itu. Penataan lampu juga ala kadarnya. Ya bener kayak kuburan, udah nyorot sini, nyorot sana, lampu gantung putih di tengah. Ya memang bener-bener dulu 8 tahun yang lalu. Ini dibuat tahun 2014, dihancurin tahun 2022 nih. Ya, jadi pas 8 tahun. Banyak kenangan nih kok. Banyak kenangan. Kolam ini menjadi salah satu sejarah Bleskoi dan suka duka di kolam ini banyak sekali. Nah, prestasi yang ikan paling top di show dari kolam ini runner up Grand Champion. Ya kolam ini. Ya, Soa Isa saya ingat sekali 70 BU itu diambil customer Surabaya. Saya showin kalau nggak salah di Kediri Koi Cup sebelum pandemik, itu udah lama runner up Grand Champion. Ya, kolamnya apa ala kadarnya. Makanya sekali lagi ya, ikan bagus, ikan jumbo bukan kolamnya. Memang bahan ikannya. Nyatanya dari sekian mungkin ribuan ekor yang udah saya keeping di sini, An. Yang runner up Grand Champion ya cuma satu itu. Iya, yang lainnya cuman juara sama, pakan sama, air sama, kedalaman kolam sama, memang bahan ikannya. Jadi maaf, saya sangat nggak setuju sekali kalau ada teori-teori yang menurut saya agak menyesatkan. Biasanya mohon maaf ya, ini sekali lagi mohon maaf ya, biasanya untuk ngejar RAB. Jadi supaya RAB-nya tinggi, kolamnya di dalam-dalemin supaya kita untung banyak. Kalau saya bukan mau begitu. Alasannya bikin biar jumbo-jumbo. Biar jumbo-jumbo. Terus ada beberapa merek pakan, oh, kamu kasih makan ini ikanmu super red, ikanmu nanti bulky. Ya jangan gitu dong. Mendingan cukup bilang ini pakan bagus, untuk air bagus, untuk pertumbuhan ikan bagus, udah cukup. Gitu loh. Karena kalau semua pakan bisa membuat ikan merah, super red dan jumbo bulky, nggak ada ikan jelek. Ya, nggak ada ikan mahal, berarti harusnya ikan murah bisa jadi bagus semua. Kan gitu ya. Nah, beli di pasar, kasih pakan yang bagus, kalau perlu kolamnya 5 meter gitu ya. Wah, terus nanti ikannya gece itu. Itu mustahil, teman-teman. Kemarin ada yang komen lucu ya. Lah mendingan bikin sumur bor aja 5 meter. Ya, itu ya, kelistrikan juga ala kadarnya. Nah, sistem backwash sebetulnya udah bener nih. Jadi sistem backwash itu saran saya setiap chamber di kolam, baik itu chamber mechanical maupun biologis, itu harus ada sendiri-sendiri. Ini 4 chamber, 1 mechanical, 2 biologis, sama air bersih. Kalau air bersih kan bisa ikut dari pompa. Ya, di bawah situ.
bottom drain ada satu, skimmer sudah bener. Sebetulnya nih skimmer nih, skimmernya model tanam dinding. Ya mau sebetulnya mau tanam mau keluar di atas itu sebetulnya selera sih. Terus kemudian itu overflow juga udah bener di pojok sana. Nah usahakan memang letak overflow dan letak skimmer ini berseberangan dengan alur arus dan alur waterfall. Ya supaya dia circle-nya bisa bagus, kebuangnya bisa bagus. Terus apalagi ya mungkin kesalahan-kesalahan saya itu tadi udah letak filter, penataan berantakan, pengaturan pompa salah. Nah terus kalau kamu lihat finishing kita ini juga ala kadarnya nih, ya kan, cuman batu granit udah dipukul rata batu granit semua, nggak ada. Nanti kalau yang jadi kan beda, ada minimalisnya, ada mediterannya, ada naturalnya, ada nanti karang-karangan yang di atasnya nanti ada embun yang bisa otomatis keluar. Salah satunya untuk nyiramin tanaman bonsai dan menjaga suhu di sekitar area kolam ini bisa stabil. Kamu kan lihat ini udah diginiin panasnya kerasa nggak? Nah, panasnya gila. Terus kemudian nanti saya kasih cooling tower. Jadi cooling tower ini apa? Nanti saya akan jelaskan saat kolam ini sudah jadi. Sekalian nanti kita kasih booster skimmer. Jadi semoga di satu kolam ini kita nanti bisa komplit lah, kasih sharing sama edukasi ke teman-teman ya sambil jalan prosesnya. Jadi nanti itu ada seperti kayak fan atau ya kalau bahasa kasarnya itu kipas angin yang mengarah ke kolam dan ke air waterfall. Tujuannya supaya suhunya air itu stabilan. Dan itu sangat-sangat jauh lebih ngirit daripada sealer. Itu kalau sealer, kalau AC, satu sealer misalkan 2 PK aja 24 jam. Itu lumayan itu. Nah, kemudian tadi yang saya bilang RDF, itu kita juga akalin dengan kapasitas filter ini sampai 125%. Dan nanti mechanical-nya cuma ada dua chamber, sisanya biologis full yang terbaik. Nah, itu nanti juga akan menjadi edukasi bahwa teman-teman yang memang keberatan dengan budget RDF pun tidak ada masalah, gitu loh. Nanti kita akan ada alternatif lain, tapi dengan catatan semua kita perhitungkan, baik secara kapasitas kolam, kapasitas filter, penataan pemipaan dan pemilihan isi media. Itu penting sekali. Kalau panjangnya nanti kolamnya jadi ini nih, sedinding ini mah. Nah, ya kemarin kita udah ukur final. Jadi panjangnya ini sekitar kurang lebih 4,5 meter. Ya, lebarnya ini 3 meteran. Kalau sama filter mungkin lebarnya ini juga hampir 4 meter. Jadi dia agak bujur sangkar ini nanti. Tapi tetap memanjang sedikit, lebih panjang sedikit. Nah, ini normal lihat yang saya injak segini ini nanti akan jadi filter semua nih. Ya, jadi kolam sama filternya nanti besar filternya. Nah, tapi miaranya koinnya tetap di kolam dong, jangan ya. Jadi saya hitung nih kapasitas filter ini nanti sekitar 125%. Pertama nih kita. Yes. Keren kan ya. Nanti seperti apa biar teman-teman nggak penasaran, tonton terus lah pokoknya. Nah ini yang nanti akan saya jadikan edukasi juga bahwa, nah memang kalau filter kita mumpuni monggo, gitu loh. Bahkan nanti di satu vlog saya akan kasih lihat makanan 5 kilo, tapi saya kasih secara bertahap ya. 5 kilo sehari. Ya, sehari. Jangan 5 kilo langsung ya pasti. Loh gini loh teman-teman, ikan itu kan ya kayak kita. Bener. Kamu sekali makan dikasih nasi 1 centong suruh ngabisin langsung, enak nggak? Jadi gini ya. Nah, tapi kalau habis tapi dibagi 1 hari 5 kali 6 kali kan lebih oke kan gitu loh. Tapi kan ujung-ujungnya dalam 1 hari 5 kilo. Maaf nih Om, kalau untuk segi pakan yang over, itu pengaruh di stud body-nya? Wah, sangat dong. Gini loh, pakan itu pasti kalau kita kasih berlebih itu untuk ketebalan bodi dan anatomi itu ngaruh. Tapi kan pertanyaannya ideal nggak? Nah itu. Contohnya, oh dia bulky Pak, tapi perutnya melendung. Nah. Terus ekornya nipis, kan nggak enak. Mendingan daripada seperti itu ya biar agak kurus, tapi ideal. Makanya kan saya selalu bilang bahwa keeping ini senian. Ikan koi kita bukan robot. Bener. Yang kita harus jor pakan sesuai kemauan kita gitu loh. Tapi kalau memang anatominya mumpuni, digenjot pakan atau dibus pakan istilahnya, meskipun saya jarang melakukan itu, dia ideal proporsionalnya tetap enak gitu loh. Kamu udah sering kan lihat ikan bulky yang bulkinya aneh, sama yang bulkinya itu ideal atau, nah itu kan yang kita cari kan itu. Malah gitu. Mempengaruhi juga air ya ntar. Oh pasti, makanya kan saya bilang tadi saya tidak akan melakukan setiap hari, hanya ini untuk contoh dan ngasih lihat ke customer bahwa dengan kapasitas sekian nih saya sehari bisa sampai 5 kilo, 7 kilo bahkan lebih gitu. Tapi saya ngasih makannya juga paling nanti kalau udah normal ikan pun saya
akan kasih sedikit di sini. Berarti bukan buat untuk patokan 5 kilo itu ya Om ya? Oh bukan. Ini buat contoh bahwa kalau filter bener, filter bagus, kolam masih baru, ini bisa ngatasin gitu loh. Jangan tidur juga. Terus jangan, oh itu Pak Ade bilang kolam sehari 5 kilo, 7 kilo. Nah itu ya, intinya sih semoga nanti intinya proses pembuatan kolam ini dari seperti ini sampai jadi, itu teman-teman bisa ambil pelajaran-pelajaran dan sisi-sisi positifnya. Oke. Gitu ya, thank you banget nih Aan nanti juga yang akan finishing kolam ini, karena memang dia jiwa seninya nih tinggi, saya akui. Saya juga baru nyadar, makanya udah daripada kamu nge-MC gitu-gitu aja, aku aja enggak apa-apa, kamu ya kan nanti gantian lah. Karena memang teman-teman saya kasih lihat ya, nata batu estetika terutama natural itu nggak cuma sekedar asal menata loh gitu, itu butuh betul, butuh feeling, butuh art, butuh rasa, butuh supaya penglihatan kita kalau lihat tuh enak ya, intinya nanti seru lah pokoknya. Ya semoga bisa mengedukasi dan bermanfaat. Agak sedih juga nih Norma, jujur. Aduh. Nah ini dulu habisnya cuma 40 juta, saya lupa. 40 juta sudah komplit semua sama pompa sama media 8 tahun yang lalu. Termasuk lumayan loh An untuk ukuran 8 tahun yang lalu. Ya karena yang saya mahal yang diisi media nih. Isi medianya sama spek. Ini isi media ini sampai 10 tahun sampai sekarang ini pernah ganti nggak Om? Pernah, upgrade 2 kali. Jadi dulu saya pertama pakai yang saya bilang batu gombong, larva rock gitu-gitu kan. Wah kok nggak kebeneran. Saya ganti pakai jetmet beras sama batu apung. Wih kok bagus. Batu apung saya tambahin pakai waktu itu sempat biokristal. Bagus tapi kok hancur, lumpurnya di bawah banyak. Biokristal, batu apung saya keluarin, saya ganti biocube. Jadi 3 kali upgrade. Proses ya? Ya proses. Tapi intinya sih sekali lagi bukan berarti saya mau menyudutkan merek atau media tertentu, tapi ini yang kita alami dan pakai seperti itu. Ya, thank you banget. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.